Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Aina tersurat do, na mangolu doau, ninna Tuhani, marsingkang tujolok kusogo nasa na mangolu, jalan nasa parsuara marhatopotton debata. Semua orang akan bertekuk lutut dan memuliakan Allah. Sahabat yang baik hati, pada dasarnya kita semua memiliki perbedaan dan juga kelemahan dan kelebihan. Tidak bisa kita paksakan semuanya harus sama. Contoh beberapa perbedaan di antara kita adalah tentang larangan memakan sesuatu. Namun ada orang lain di sekitar kita yang bebas memakan segala sesuatu tanpa beban keagamaan. Ada orang yang memiliki banyak pertimbangan untuk memakan daging karena aturan agama yang dianutnya. Ada agama yang tidak begitu ketat dan membebaskan umatnya memakan daging tanpa harus tahu apakah daging yang dimakan itu berasal dari persembahan kepada berhala atau tidak. Paulus hendak mengatakan supaya jangan karena perbedaan itu membuat orang percaya menjadi saling menghakimi, saling merendahkan sesamanya. Bahkan di dalam satu gereja sekalipun tidak bisa kita paksakan kesamaan pemikiran dan pendapat. Namun perbedaan pendapat dan pemikiran ini hendaknya tidak membuat perpecahan, tetapi semakin membuat suatu perkumpulan ke arah semakin lebih baik dan bermanfaat bagi sekitar. Perbedaan pendapat tidak perlu menyebabkan perpecahan. Perbedaan pendapat bisa merupakan sumber pembelajaran dan kesempurnaan dalam hubungan kita. Prinsip kita seharusnya dalam hal-hal penting harus ada kesatuan. Dalam hal-hal tidak penting boleh ada kebebasan. Dalam segala hal ada kasih. Setiap orang bertanggung jawab kepada Kristus, bukan kepada orang lain. Meskipun gereja tidak boleh berkompromi dalam melawan aktivitas-aktivitas yang jelas dilarang oleh firman Tuhan, gereja tidak boleh menyamakan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dengan hukum Allah. Sering sekali orang Kristen mendasarkan penilaian moral mereka pada pendapat, kebencian pribadi, atau bias budaya yang bukan pada firman Allah. Bila mereka melakukan hal ini, mereka menunjukkan bahwa iman mereka sendiri lemah. Mereka tidak berpikir bahwa Allah cukup berkuasa untuk membimbing anak-anaknya. Ketika kita berdiri di hadapan Allah dan memberikan pertanggungjawaban pribadi mengenai hidup kita, kita tidak akan memikirkan apa yang telah dilakukan oleh sesama saudara kita seiman. Kita hanya mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan semua orang akan memuliakan Allah. Oleh karena itu, bukan kita yang menghakimi dan menyatakan orang yang tidak memakan ini atau yang bebas memakan makanan tidak dapat bertekuk lutut dan memuliakan Allah. Firman Tuhan katakan semua, sebab Allah memiliki kuasa yang tak terhingga untuk menggerakkan hati setiap orang untuk datang kepadanya, bertekuk lutut di hadapannya dan memuliakan namanya. Jika demikian, bagaimana kehidupan kita masing-masing dengan prinsip-prinsip yang kita pegang berdasarkan firman Tuhan menuntun orang yang ada di sekitar kita datang ke hadapan Tuhan? Jangan sampai pendapat dan perilaku kita justru menjauhkan atau menghambat orang di sekitar kita untuk datang kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan hari ini meminta kepada kita agar perilaku, pendapat, dan cara pandang kita adalah menunjukkan sebagai orang yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Yang artinya Tuhan yang berkuasa dan mengendalikan kehidupan kita. Dan kita tunduk sepenuhnya kepada perintahnya. Memuliakan namanya dalam segala hal, sebab kemuliaan hanya milik Allah semata. Jikalaupun kita memiliki pencapaian dan keberhasilan, pakailah itu untuk memuliakan Allah, bukan malah merendahkan orang lain dan menyombongkannya. Sahabat yang diberkati Tuhan, kiranya kasih Kristus melimpah dan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga setiap hal yang kita lakukan menyatakan bagaimana kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan memuliakan Allah dalam hidup kita. Melalui segala yang kita lakukan dan perkatakan, menuntun orang untuk datang kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan
seperti untuk Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, sebagai alat Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan, bahwa semua orang akan bertekuk lutut dan memuliakan Allah. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk membawa orang-orang di sekitar kami datang ke hadapan-Mu untuk bertekuk lutut di hadapan-Mu dan memuliakan Engkau, ya Allah. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Kuasai hati, pikiran, perkataan, bahkan pendapat kami terhadap orang lain, sehingga itu seturut kehendak Tuhan dan berada di bawah kendali-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.